nama saya Fitri Nur Fajri, NPM 192 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan bersama Bu Ade Yunita Mafluhat sebagai dosen pembimbing akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Migrasi Riset di Indonesia tahun 2005 sampai 2020. Latar belakang masalah fenomena ideal yang terjadi pada migrasi. Migrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dimana menurut IOM Indonesia, migrasi dapat menjadi pendorong yang kuat bagi pembangunan. Migrasi memainkan peran penting memperkuat ekonomi dan sosial dan suatu wilayah dengan membawa signifikan bagi pembangunan, seperti peningkatan investasi dan keterampilan, memberikan sumbangan yang positif dalam bentuk pengiriman uang serta pengalaman dari para migran. Yang kedua ada fenomena migrasi yang terjadi di lapangan. Perbandingan rata-rata pertumbuhan PDRB lebih tinggi daripada migrasi risen di setiap pulau yang tercatat dalam data. Itu yang nyatanya, karena Pulau Sumatera memiliki rata-rata migrasi risen tertinggi sebesar 28,8%, sementara rata-rata PDRB tertinggi tercatat di Pulau Jawa sebesar 28,8%. Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki rata-rata migrasi risen dan PDRB terendah di antara semua pulau yang tercatat dalam data tersebut. Yang ketiga ada permasalahan yang ditemukan dalam migrasi. Permasalahan yang ditemukan dalam migrasi adalah kepadatan penduduk di Indonesia, yang dimana di Indonesia padatnya penduduk terpusat di satu wilayah, yaitu yang sekarang masih bertahan dengan penduduk terbanyak adalah Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa menduduki pulau terpadat penduduk di Indonesia dibandingkan dengan pulau lain. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta jiwa atau 6,1% dari total penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 1.121 jiwa. Maka dari itu permasalahan yang terjadi ini karena di Indonesia masih banyak penduduk yang terpusat di satu wilayah Indonesia, maka migrasi ini perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh upah minimum provinsi atau UMP terhadap jumlah migrasi risen di Indonesia tahun 2005 sampai 2020. Yang kedua, mengetahui pengaruh tingkat investasi terhadap jumlah migrasi risen di Indonesia tahun 2005 sampai 2020. Yang ketiga, mengetahui pengaruh tingkat indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap jumlah migrasi risen di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2020. Metodologi penelitian. Jenis dan metode penelitian ini jenis kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel yang diolah nantinya dengan FUS versi 10. Rancangan populasi dan sampel adalah 33 provinsi Indonesia. Uji asumsi klasik berdasarkan yang diperoleh data yang diolah dalam FUS. Hasil uji multikolinearitas nilai R-nya kurang dari 0,8, maka data tersebut tidak ada masalah multikolinearitas. Telah dilakukan pengajuan heterokedastis pun menggunakan uji real didapatkan bahwa probabilitas hasil untuk setiap variabel independen adalah lebih dari 0,05. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran asumsi heterokedastis sehingga tidak perlu melakukan regresi ulang. Uji T. Nilai tes statistik UMP sebesar 0,2 dengan arah positif dan nilai signifikannya sebesar 0,000, yang berarti 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat migrasi risen masuk di Indonesia. Nilai T statistik investasi sebesar min 6,76 dengan arah negatif dan nilai signifikan investasi yaitu 0,02380, yang berarti 0,02380 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat migrasi risen masuk. Nilai tes statistik IPM sebesar 0,04544 dengan arah positif dan nilai signifikan IPM yaitu sebesar 0,039, yang berarti 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat migrasi risen masuk. Jika dilihat dari nilai koefisiennya, UMP memiliki nilai yang lebih besar daripada IPM, maka UMP berkontribusi lebih besar. Nilai signifikansi uji F yaitu 0,0000, F statistiknya artinya kurang dari 0,05, sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel UMP, investasi, dan IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat migrasi risen masuk. Koefisien determinasi nilai R square sebesar 0,934 atau 93,40%. Hal ini menunjukkan bahwa 93,40% tingkat migrasi risen masuk dapat dijelaskan secara signifikan oleh UMP, investasi, dan IPM, sedangkan sisanya 6,6% dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak dilakukan dalam penelitian ini. Penutup, hasil kesimpulan dalam penelitian ini, estimasi regresi data panel UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat migrasi resign masuk, di mana ketika UMP naik, maka migrasi resign ke wilayah tersebut juga naik. Yang kedua, hasil estimasi regresi data panel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat migrasi resign masuk ketika investasi naik, maka migrasi akan menurun ke wilayah tersebut. Yang ketiga, hasil estimasi regresi data panel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat migrasi resign masuk Indonesia, di mana ketika IPM naik, maka migrasi resign masuk Indonesia juga naik. Terima kasih, sekian hasil presentasi dari saya. Maaf ada bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.